Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 2 yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, belajar bersama. Akan tetapi hari-hari ini kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan Bapak. Walaupun demikian, kami telah mengupayakan, sekolah telah mengupayakan, madrasah mengupayakan agar anak-anak tetap belajar walaupun belajar dari rumah. Untuk itu pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tahaji. Tahaji kita buka, tolong dibuka kitabnya halaman 2. Akan tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu agar kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua agar menambah barokah kita hadiahkan kepada muassis Ma'had Bahrul Ulum, muassisi Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum, khususnya Mbah Kiai Fatah Hashim sebagai pendiri madrasah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya ilmu yang manfaat. Juga tidak lupa kepada kedua orang tua kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan jalan keluar dari segala upayanya, sehingga akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita memasuki materi, yaitu materi pada pagi hari ini adalah Al-Qamariyah. Kalau anak-anak membuka pada kitabnya, yaitu halaman 2, kita akan mempelajari Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Namun sebelumnya kita mengingat kembali bahwa belajar tahaji ini kita mencoba mengulang kembali pelajaran-pelajaran di kelas 1, yaitu anak-anak harus masih mengetahui berapakah jumlah huruf hijaiyah. Bahwa huruf hijaiyah jumlahnya adalah 28. Ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 30, betul.
Kenapa kok 28? Karena yang 28 itu huruf alif sama dengan hamzah yang ada di huruf hijaiyah yang 30 itu. Yang kemudian juga ada lam dan alif. Lam alif. Jadi kalau hamzah lam alif dimasukkan maka jumlahnya 30. Tapi yang sebenarnya adalah hanya 28. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuki pelajaran materi tahaji. Yang pertama adalah kita akan mempelajari al-qamariyah atau alif lam yang masuk di huruf yamannya adalah qamariyah atau dikatakan idhar qamariyah, di mana al atau alif dan lam ini apabila masuk pada idhar qamariyah maka alif dan lam harus jelas bacaannya. Alif dan lam harus jelas bacaannya, maka dikatakan adalah idhar qamariyah. Apa saja? Mari kita identifikasi huruf-huruf hijaiyah yang tergolong al-qamariyah. Yaitu kalau di sini mari kita lihat bersama alif dan lam ketika dikatakan qamariyah maka disingkat dalam bacaan di atas ini jumlahnya ada 14, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini sudah ada 14. Kemudian yang 14 kemana? Yang 14 sisanya ini adalah nanti pelajaran materi yang kedua, yaitu idgham syamsiyah. Anak-anak sekalian, kita perhatikan dulu di papan ini yang huruf hijaiyah yang jumlahnya 14, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini alnya dibaca dengan jelas, lamnya harus nampak jelas, makanya dikatakan idhar. Artinya idhar adalah jelas. Dari 14 huruf itu yang apabila dimasuki al maka alnya tetap jelas, yaitu nomor 1 adalah alif, yang kedua ba, yang ketiga ghin, berikutnya ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Kalau kita sudah mengidentifikasi dari idhar qamariyah ini maka sudah barang tentu sisanya dari itu adalah idgham syamsiyah. Oke anak-anak sekalian, bahwa ketika kita belajar di kelas 1 dulu, maka tidak lepas belajar Al-Quran itu harus memahami betul huruf-huruf atau huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Sebagai contohnya, benarkah al ketika dimasukkan pada qamariyah menjadi idhar? Yang nomor 1 adalah contohnya alif. Di saat alif ini berhadapan dengan alif lam, di saat alif ini berhadapan dengan alif lam, contohnya lafadz al-abtar. Ya, coba mari kita tirukan di dalam hati yang sebenar-benarnya. Al-abtar maksudnya bagaimana? A di sini tetap nampak, tetap jelas. Al-abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, nanti dulu. Ini bacaan banyak sekali di sini, ada mufakhomah, ada guna,
Akan tapi yang kita bahas saat ini adalah al-qamariyah. Ada di sini al-abtar. Barangkali anak-anak selain itu bisa mencari contoh sendiri, ada di juz amma, ada di Al-Qur'an ya. Coba mencari alif lam ketika bertemu dengan alif atau hamzah, maka dibaca dengan jelas atau izhar. Boleh dikatakan izhar qamariyah. Inna syani'aka huwal abtar, huwal abtar, al abtar. Nanti dengan contoh-contoh ini anak-anak akan bisa mencari contoh-contoh sebanyak-banyaknya. Untuk itu mencari contoh yang sebanyak-banyaknya itu tidak lain adalah anak-anak otomatis telah membaca Al-Qur'an ya. Yang kedua, ba, ab di sini disingkat ab, ba. Ketika alif lam berhadapan dengan ba, innahu huwas samiul basir, al-basir. Coba kita perhatikan yang saya coret bawahnya ini contoh alnya dan ba. Alnya, lamnya tetap nampak jelas, kita baca al basir, al basir ya. Ini ketika alif lam bertemu dengan ba, al basir. Innahu huwas samiul basir, al basir, al basir. Banyak. Kalau kita ingin mencari contoh sebanyak-banyaknya, maka kita harus membuka Al-Qur'an. Kemudian berikutnya al-qamariyah, termasuk di sini yang kedua, yang ketiga adalah dengan ghin. Ghin ya. Apabila alif lam ini telah bertemu dengan ghin, maka alnya tetap jelas. Contohnya ghin, huwal ghafurur rahim, al ghafuru. Ini coba perhatikan papan tulis, alif lam dan ghin. Al lamnya tetap terdengar dengan jelas, al ghafurur rahim, bukan hilang, bukan al-ghafur, bukan, tapi al ghafurur rahim. Berikutnya ha, abghi hajjaka, ha. Di sini contoh ha, alhamdulillahi rabbil alamin, alham ya. Alham ketika lam ini berhadapan dengan ha, maka hanya tetap dibaca dengan jelas, alham, al-ha. Coba kita tirukan dalam hati, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, ini sudah 1, 2, 3, 4 ha. Ini semuanya yang saya berikan contoh, saya tulis di sini adalah hanya sebagian kecil. Mungkin kalau pengen contoh-contoh yang banyak, silahkan untuk membaca, silahkan untuk mengaji Al-Qur'an. Dan penting sekali anak-anak tiap hari membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, dari awal pembelajaran Al-Qur'an ini sekaligus penulisannya ya, tahaji ini bisa dikatakan pembelajaran kitabah qiraah, atau kalau biasa dikatakan menurut bahasa itu hanya al-kitabah. Kitabah itu maknanya bukan hanya menulis, bukan hanya mencatat, tapi baca tulis al-kitabah. Al-kitabah ayu allimahul kitabata. Rasulullah menganjurkan seperti itu, anak-anakmu, didiklah anak-anakmu menulis, baca tulis.
hanya al-kitabah, bukan qiraah kitabah, tapi al-kitabah. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya anak-anak sekalian, abghi hajjaka. Jim. Ketika alif, lam atau al bisa dikatakan lam ta'rif. Lam ta'rif bukan lam fi'il ya. Lam ta'rif, lamnya ini tetap nampak, tetap jelas terdengar telinga, tidak boleh tersimpan, tidak boleh dimasukkan. La tarawunnal jahim. Jim, lam yang bertemu dengan jim, lamnya tetap terdengar dengan jelas. Al jahim, alja ya, alja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah abghi hajjaka. Huruf K sudah barang tentu makharijul hurufnya tidak sama dengan O. K al-kafirun. Ini contohnya ketika alif dan lam atau al berhadapan dengan kaf, maka alnya tetap dibaca dengan jelas. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar, al-kautsar, bukan ak-kausar tapi al-kausar. K. Nih, K di sini. 1 2 3 4 5 6. Ketujuh adalah wa. Al-waladu. Al-waladu bukan awwaladu. Lamnya tetap nampak, tetap dibaca idhar. Namanya idhar qamariyah, jelas. Sekali lagi saya ingatkan pada anak-anak bahwa al ini harus dibaca jelas, baca idhar, namanya qamariyah atau idhar qamariyah. Begitu contoh yang lain banyak sekali, yaitu yang abghi hajjaka wa khof. Kho, contohnya kho adalah di sini al-khabir. Al-khabir. Al, ya coba nanti dicari sendiri, tidak saya tulis di sini. Al-khabir, lam sukun atau al yang berhadapan dengan kho. Al-khabir, kho-nya tetap nampak. Kemudian fa. Abghi hajjaka wa khof. Fa, contohnya fa adalah al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil, lamnya tetap nampak. Al-falaq. Al-falaq, lam fa. Al-fa. Al-falaq. Kemudian abghi hajjaka wa khof. Berhadapan dengan ain. Berhadapan dengan amin, dengan ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil a, al-nya nampak. Bil a-nya juga jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kho, abghi hajjaka wa khof qi. Qi, al atau lam bertemu dengan ko. Ya, ini contohnya al-qamariyah. Qi. Al-qari'atu mal-qari'ah. Karena jika dicari dalam surat Al-Qari'ah, al-qari'ah, al lamnya tetap nampak. Al-qari'ah. Kemudian ya. Huruf ya, huruf ya-nya tetap nampak.
al yauma, al bila mana bertemu dengan ya, al yauma, alnya masih nampak. Kemudian yang terakhir adalah ha, terakhir aqimah, mim, ya, mim tadi sudah. Al mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Al mustaqim, lam bertemu dengan mim, alif lam bertemu dengan mim, maka lamnya masih tampak, al mustaqim. Kemudian yang terakhir adalah hawa, ha, maka ketika alif lam berhadapan dengan ha, maka juga hukumnya idhar qamariyah, hanya tetap nampak. Alhaakumut takasur, al-huda, al-hawa. Coba anak-anak sekalian, kita mulai melihat kitab halaman 2. Kitab halaman 2, di situ anak-anak coba dibuka dan tirukan Pak Guru dalam hati. Al-awwalu, al-baqaru, al-baqaratu, al-jamalu, al-khamru, al-amalu, al-ghaniyu, al-filu, al-qamaru, al-karimu, al-malu, al-hadi, al-waladu, al-yaumu, al-babu. Nah anak-anak sekalian, saya kira Al-Qamariyah materi ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Kemudian untuk selanjutnya, materi yang sudah saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, mungkin bisa tanya melalui WA kepada Pak Nurkholis dengan nomor HP 085335564 825. Sekali lagi 085335564 825. Barangkali ada yang bertanya tentang Al-Qamariyah. Untuk selanjutnya anak-anak, Pak Nurkholis akan memberi tugas kepada anak-anak. Tugas pada halaman 3. Dibuka kitabnya Tahaji pada halaman 3. Pada halaman 3 bacaan mulai dari Al-Ba'isuna. Mohon kepada anak-anak sampai Al-Karamu Mamduhun, bawah sendiri ditulis di lampiran. Harapan saya menulisnya dengan baik dan benar, ya, belajar dari sedikit demi sedikit, ditulis dengan buku yang folio yang bergaris itu, buku anak-anak itu, dan penulisannya dengan pakai kolam, dengan pakai pena atau bolpen, agar nanti kalau dipoto, di-share, dikirim ke Pak Guru bisa baca dan meneliti tulisan anak-anak. Sekali lagi, saya beri tugas anak-anak untuk menulis pada halaman 3 bacaan, yaitu mulai dari Al-Ba'isuna sampai Al-Karamu Mamduhun, ya, ditulis di buku tulis, digang, ya, digang. Biasanya kadang-kadang anak-anak itu eman-eman buku. Jangan ngeman, buku saiki murah, ya, murah sekali, ditulis. Kalau menulis yang besar-besar, tulisan sing gede-gede, ya. Nah, biasakan menulis gede-gede, digang, tulisan nganggo pulpen, ya, ditulis dengan pulpen dengan jelas, upayakan tulisan yang baik dan benar, difoto, langsung dikirim ke nomor HP Pak Nurkholis
085 33 55 64 825. Demikian anak, saya beri tugas, mudah-mudahan semuanya mengikuti dan sudah barang tentu mohon arahan, mohon pendampingan di rumah Bapak Ibu wali murid ya, sebagaimana mestinya ketika belajar di rumah sebelum kondisi yang saat ini. Dan yang terpenting lagi, anak-anak jaga kesehatan, jangan banyak keluar rumah dan selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan banyak bermain di luar rumah. Lebih baik belajar membaca di rumah dan istirahat yang cukup, dan jangan sampai kita bandel bantah perintah orang tua dan selalu patuh taat kepada kedua orang tua di rumah. Sekali lagi selamat mengerjakan tugas pelajaran tahaji halaman 3, bacaan ditulis di buku tulis ya, yang baik besar di gang, kemudian difoto yang baik, kalau foto di tempat yang terang jangan yang gelap ya, yang gelap jangan yang gelap, kemudian kirim ke nomornya Pak Nurholis. Sampai di sini anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan upayakan selalu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, dan doakan kepada kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Akhirul kalam, sampai jumpa di pelajaran yang lain. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.